Halo guys, ketemu lagi di pembahasan terbaru di mana kita akan membahas salah satu emiten transportasi yang sudah sangat terkenal dan juga memiliki reputasi yang sangat baik di Indonesia, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Bluebird. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Check it out. Oke, disclaimer. Sebelumnya, Investor Malas adalah sebuah channel dengan tujuan edukasi dan bukanlah sebuah ekspor di bidang keuangan. Jadi, teman-teman sebelum membeli ataupun menjual emiten ini, pastikan teman-teman melakukan analisa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi dari pembahasan kali ini, teman-teman yang belum subscribe, like, dan juga boleh bantu share ya untuk video-video ini sehingga makin banyak lagi orang yang teredukasi dengan materi-materi atau konten yang seperti ini. Oke, kita masuk ke pembahasannya teman-teman, di mana kita akan membahas sedikit soal bisnis, financial, valuation, dan juga conclusion dari saham ini. Oke, dari sisi bisnis, ini adalah beberapa historical yang memang sudah dijalani oleh Bluebird, di mana Bluebird ini berdiri kurang lebih di tahun 1972 dan sudah langsung merombak dari situasi atau kondisi taksi pada saat itu. Di mana waktu itu taksi itu kebanyakan memiliki servis yang buruk, tidak jelas alur proses pemesanannya seperti apa, dan juga untuk transparansi argometernya itu kurang baik. Nah, kita sampai ke tahun 2020-an, di mana Bluebird sudah sangat bertransformasi, juga sudah membuat database yang kuat, sistem yang baik, dan juga memiliki ekosistem sendiri. Karena memang seperti yang kita tahu, Bluebird juga menjadi salah satu dari grup atau keluarga Gojek ya, atau mungkin sekarang disebut sebagai Goto, yaitu dengan ekosistem ini, otomatis Bluebird sendiri dapat dipesan di aplikasi Gojek, di mana basis konsumennya juga sangat besar dan sangat luas. Selain itu, Bluebird sendiri juga punya berbagai macam bisnis unit ya, jadi nggak cuma transportasi untuk mengantarkan penumpang, tapi juga ada Big Bird, Golden Bird, Iron Bird, dan juga yang lainnya. Nah, memang seperti yang kita tahu juga, era pandemi ini pasti akan membuat perusahaan salah satunya di sektor transportasi ini memiliki kinerja yang kurang baik karena memang mobilitas dari para penduduk ataupun karyawan ya, yang dimana ini menjadi latar belakangnya Bluebird, basis konsumennya, serta juga orang yang sering bepergian di airport, di stasiun, dan lain-lain, itu sangat drastis menurun bahkan sampai tidak memiliki penumpang pada saat era PSBB. Nah, jadi memang ini jadi salah satu hal kritis yang memang Bluebird sempat jalanin. Nah, tetapi Bluebird mendapatkan berbagai macam insight dan juga melihat ada hal lain yang mereka bisa lakukan ya gitu. Yaitu misalkan mereka bisa melihat dari dua poin, yaitu pertama adalah people movement dan juga kedua adalah people behavior. Nah, mereka menguatkan dari sisi ini, di mana people movement gitu ya, mereka akan melihat bahwa sebenarnya dari sektor individu atau personal itu akan lebih cepat pulihnya dibanding dengan korporasi atau perusahaan gitu ya. Nah, yang kedua adalah people behavior, di mana dengan era pandemi ini ada perubahan dari perilaku konsumen, yaitu salah satunya adalah mereka lebih cenderung untuk menggunakan cashless gitu ya, atau tanpa uang cash, touchless, jadi tanpa disentuh, dan juga ada concern tertentu dalam menggunakan mode transportasi untuk alasan kesehatan atau mungkin yang lebih aman bagi mereka. Nah, jadi salah satunya untuk yang di people movement ini gitu ya, jadi online delivery ini sedang sangat meningkat gitu ya, dan customer menginginkan transportasi yang higienis dan juga sopir ataupun driver yang sehat. Nah, di sini juga Bluebird menyediakan salah satunya itu adalah Bluebird Kirim gitu ya, di mana Bluebird Kirim ini juga sudah tersedia di marketplace salah satunya Shopee
Dan ini menjadi bisnis yang memiliki pertumbuhan yang baik, yaitu dijelaskan juga di public expose. This is also the highest growth business in Bluebird. Jadi memang Bluebird Kirim ini, walaupun ini bisnis unit baru, dan kita bisa melihat ekspektasi mungkin kedepannya akan menunjang juga dari segi revenue ataupun profitability dari Bluebird ini sendiri. Dan juga Bluebird juga terus untuk membangun kinerja dan juga secara driver gitu ya, untuk memiliki health dan safety protokol yang baik untuk menunjang dari semua bisnis unit yang mereka punya. Dan juga Bluebird sudah menyentuh 100% vaksinasi untuk drivers dan juga employee di kuartal 1 2021. Nah, yang kedua, dari segi behavior sendiri gitu ya, booking order multi-channel ini yang memang sangat dikedepankan oleh Bluebird, karena Bluebird ini yakin bahwa semakin mudah konsumen mereka menemukan cara untuk order Bluebird, itu akan lebih baik untuk mereka gitu ya. Jadi ada beberapa opsi variasi untuk customer. Misalkan mereka bisa order otomatis dari aplikasi Bluebird, yaitu My Bluebird. Yang kedua itu adalah Gojek, Traveloka, KAI-Akses, dan juga Garuda Apps gitu ya. Selain dari sistem yang offline ya, yaitu memang mungkin di pool ataupun lewat telepon dan lain-lain, cara konvensional. Untuk sistem pembayarannya sendiri, Bluebird juga sangat mengedepankan cashless multi-payment, di mana cashless multi-payment ini mereka gak cuman misalkan lewat debit card kayak seperti dulu ya pakai EDC, tapi mereka juga bisa lewat QRIS, GoPay, Link aja, ShopeePay, dan lain-lain. Oke, itu sekian ringkasan terkait bisnis update dari Bluebird di Q3 2022 ini. Nah, kita masuk dari sisi financial. Gimana sih? Apakah ada impact dari COVID untuk Bluebird dan gimana kondisi terbarunya? Oke, kalau kita lihat dari segi income statements gitu ya, untuk sisi revenue sendiri memang kita lihat di 2020 dan 2021 itu memang secara top line itu turun hampir 50% ya. Jadi 2019 Bluebird punya revenue kurang lebih 1 tahun itu 4T, di 2020 hanya 2T gitu ya, bandingin teman-teman. Dan di 2021 walaupun mungkin sudah cukup membaik, tapi masih sangat jauh penurunannya gitu ya. Nah, tapi kita lihat di 2022 secara annualized ini sudah mulai recover, di mana di Q3 2022 kalau kita annualize atau kita setahunkan itu sudah 3,3 triliun, sudah cukup membaik walaupun mungkin belum sebaik di era sebelum COVID. Begitu pula di segi gross profit. Gross profit ini sudah sangat membaik, sudah hampir mirip dengan angka di 2019. Nah, di net profit yang cukup menarik, kita lihat net profit ini ternyata Bluebird ini sudah lebih tinggi dibanding 2019. Nah, kita akan lihat apakah nanti di kuartal 4 2022 dengan makin banyaknya mungkin mobilitas, dengan sekarang kantor-kantor juga mulai menerapkan 100% WFO, akan terus menunjang dari Bluebird ini sendiri. Kita akan lihat ya. Nah, kita juga lihat dari berbagai macam financial ratio. Kita lihat dari Bluebird ini secara gross profit margin di 2022 ini sudah paling tinggi dibanding 2018 dan 2019. Begitu pula dengan net profit margin. Net profit margin ini sudah mirip dengan 2018, di mana ini adalah satu hal yang sangat positif. Nah, untuk return on equity sendiri, kita lihat memang belum sebaik 2018, tetapi memang kita lihat angkanya sudah cukup positif ya, yaitu ada di angka 6,7%. Untuk EPS-nya pun juga positif, dan juga dari segi hutang, ini yang cukup menarik dari Bluebird. Jadi walaupun mereka terhimpit pada saat COVID dan lain-lain, dari equity, debt to equity ratio-nya itu tetap di angka 0,3. Jadi mereka tetap menjaga dari sisi hutang gitu ya, dan itu hal yang sangat positif dari Bluebird. Jadi Bird di tahun 2022 ini memang sudah menunjukkan titik balik dari turunnya performa perusahaan sejak tahun 2020 karena adanya pandemi. Oke, kita akan masuk ke dalam bagian valuasi.
Oke, dari sisi valuasi kita lihat di tahun 2018 sampai mungkin 2021, kita lihat memang Bluebird ini range-nya di angka 15 sampai sekitar 20-an. Mungkin di tahun 2020 dan 2021 kita bisa exclude karena memang itu adalah anomali gitu ya teman-teman. Nah, di 2022 ini angka PE ratio-nya kalau saya ambil di range harga 1.500-an ya, mungkin hari ini harganya sudah agak berbeda. Nanti teman-teman silahkan hitung sendiri. Itu di angka 10,6. Dan untuk price to book value itu ada di angka hanya 0,7. Jadi ini sudah cukup terendah dari 5 tahun terakhir ya teman-teman. Dan untuk dividen, Bluebird itu senantiasa membagikan belum sebelumnya ya teman-teman. Tetapi memang di beberapa tahun ini kurang konsisten karena memang adanya pandemi. Jadi memang Bird ini dia juga terus melakukan ekspansi gitu ya. Dan juga fokus untuk menambah unit dan terus berusaha meningkatkan efisiensi serta menelurkan bisnis unit baru untuk growth dalam jangka panjang. Makanya kita lihat mungkin secara return on equity tadi agak sedikit menurun karena mereka terus menambah modal atau menambah aset untuk ekspansi gitu ya, karena mereka melihat bahwa titik terang untuk tumbuh itu atau mungkin bisnis unit baru yang memang bisa memberikan mereka kontribusi di masa depan itu juga prospeknya cukup baik. Nah, jadi saya melihat Bird ini memiliki harga wajar di sekitar 2.100 untuk saat ini gitu ya, dimana teman-teman disarankan untuk membeli itu di margin of safety minimal 30%, yaitu di kisaran harga 1.450. Nah, jadi konklusinya apa sih dari emiten Bluebird ini? Oke, konklusinya adalah kita lihat bahwa secara revenue, net profit, ekuitas, EPS itu selalu bertumbuh. Nah, tetapi return on equity memang masih di bawah 15% gitu ya teman-teman. Untuk dividen, memang dividennya itu Bluebird kita bisa dikatakan rutin, kecuali memang ada special case gitu ya, seperti pas COVID kemarin. Dan untuk debt to equity ratio, future prospect, dan market leader, ini juga menurut saya hal yang positif. Tetapi memang dari sisi valuasi, saat ini Bluebird masih belum ada di range beli, karena memang masih di bawah margin of safety minimal 30%. Jadi Bluebird saya simpulkan ini adalah perusahaan yang memiliki durability yang baik atau ketahanan yang baik dan terus ekspansi, dan harga saat ini sudah mendekati harga wajar. Jadi teman-teman cukup sabar apabila teman-teman sudah analisa dan tertarik untuk membeli emiten satu ini. Oke, teman-teman, mungkin sekian pembahasan saya kali ini terkait salah satu perusahaan atau emiten transportasi yang sangat memiliki reputasi di Indonesia, yaitu PT Bluebird Tbk, di mana saya kasih judul juga atau trademark untuk Bluebird ini adalah reputasi dan konsistensi, di mana ini adalah harga ataupun modal mereka untuk melaju ke masa depan yang lebih baik. Sekian pembahasan untuk kali ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai habis. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini. Saya sampaikan salam sukses dan terima kasih untuk perhatiannya. Bye-bye.